Kejatuhan Hotman Paris sudah di depan mata. Netizen ramai-ramai mengecam keras. Hotman Paris malah membela jadi pengacara Jampitsus, ex-Jampitsus Febri Adriansyah yang sudah jelas jadi tersangka kasus dugaan korupsi dan suap. Sampai-sampai kedua anaknya juga bersuara dan menyayangkan keputusan ayahnya. Ini dia videonya, teman-teman. Mari kita tonton sampai selesai. Jelas bahwa seseorang mau ditetapkan sebagai tersangka, apalagi dipermalukan, minimum dipanggil dulu, dipanggil saksinya dulu. Kalau kau nggak tahu pasalnya, lu berhenti dari wartawan. Guys, Tidak ditahan karena memang Anda sudah melihat sendiri. Anak SD pun mengatakan bahwa itu bukan tindak pidana, belum ada bukti. Yang paling penting kalian bertanya. Kalau Anda punya nyali bertanya, tanya kepada Kapolri. Hei, kenapa nggak nanya Pak Prabowo dulu sebelum melakukan ini terhadap tangan kanan dari yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo? Tanya. guys, Saya baru tahu tidak ada izin. Coba bayangkan coba. Seorang kebanggaan dari ini, lihat nggak foto ini, kebanggaan dari presiden dan sudah mengembalikan ke negara 430 triliun, belum lagi transportasi yang begitu besar yang tidak pernah disentuh sebelumnya, begitu saja dipermalukan. Ada apa? Tanya. Makanya malam ini kalian langsung ke Mabes Polri tanya, kalau kau bukan pengecut. Bagi follower saya yang merasa kok Hotman sekarang jadi begitu, yang semula 99% sebagai pengagum saya, silahkan gua ambil resiko itu. Tapi gimana logikanya? Seorang bawahannya presiden, ya, justru mentersangkakan, mempermalukan bawahan yang lain yang adalah kebanggaan presiden. Waduh. Yang telah mengembalikan uang kepada negara 430 triliun cash. Bawa-bawa nama Dengan presiden, cara guys. tanpa diperiksa. Aduh bang, lu Kena ini. belajar lagi deh tentang KUHAP. Baca Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 bang, yang terbaru. Jangan sampai malu-maluin pengacara bang, abang namanya udah besar. Aduh. Ini di sini bukan masalah orang kesayangan Pak Prabowo atau orang kebencian Pak Prabowo. Betul. Di sini masalahnya penegakan hukum bang. Setuju. Penegakan hukum secara normatif harus dilaksanakan bang. Pak Prabowo itu banyak banget orang yang disayang sama dia. Ya termasuk Pak Edi Prabowo dulu, kasus Benur, itu juga di penjara. Jangan sampai Pak Prabowo ini terkesan, terimage di tengah masyarakat, ya, seakan-akan mau membela koruptor. Jangan bang, bahasa abang tuh kayaknya terlalu tendensius. Padahal Pak Prabowo saya yakin nggak mau tuh hal seperti itu, walaupun itu orang kesayangannya. Masih banyak kok kader-kader lain, kader Pak Prabowo yang bisa bekerja tanpa harus korupsi. Percuma dong bang, sama aja dengan mencuci muka pakai air kotoran bang, pakai air comberan. Kalau seandainya kita nih nangkep-nangkepin koruptor, tapi kita sendiri juga koruptor, pejabatnya Jampitsus si Febri ini. Betul. Jadi bang, kalau berbicara bang, jangan asal-asalan bang, coba tolong, abang jangan banyak liburan deh. Aduh, kena hajar. Jadi memalukan bang, proses hukum jadi malu. Ini kasus gede loh bang, kasus besar di Indonesia ini bang. Jangan sampai memalukan bang. Ini kasus besar di Indonesia, kasus korupsi, dugaan korupsi terkait dengan Jampitsus, pejabat penegak hukum loh yang melakukan ini. Kalau menurut undang-undang bang, pejabat yang melakukan korupsi itu harusnya dihukum mati, minimal hukum seumur hidup. Di jabatan tertinggi loh Jampitsus bang, orang nomor 3 di Kejagung. Jadi bang, udahlah bang, jangan inilah, aduh, ini abang kayak terlalu tendensius banget gitu, menggebu-gebu ingin melepaskan Febri gitu, dengan kalimat-kalimat yang ini bukan rumahnya, ini bukan uang, ini uang titipan yayasan. Emang bisa Jampitsus menerima titipan uang, menerima titipan emas, atau keluarganya Jampitsus menerima titipan emas? Emang bisa bang? Saya aja bang, saya masih keponakan Pak Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi. Mau foto aja susah bang, walaupun saya udah diskusi dari pagi sampai sore, dari malam sampai subuh sama om saya. Mau foto aja susah. Jangan mau nitipin uang, bilang sama om saya, om, bisa nitipin uang di rumah Om Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi. Nih saya ada uang yayasan, titipin. Mana mau? Pejabat tuh gak ada yang mau bang. Jadi kalau seandainya pejabat itu mau, dan ada saudaranya yang mau juga menitipkan uang di situ, membuat berangkas sebesar itu dengan cara pembuatannya nggak tahu dah berapa lama, itu ada apa bang? Dipertanyakan. Abang harus paham analisis yuridis bang. Ya. Dan kalau masalah terkait dengan polisi, abang jangan mojokin polisi bang. Polisi masalah beliau itu ingin menetapkan itu sebagai tersangka Febri Adrianto, itu sudah tepat bang. Abang berkata harus diperiksa dulu si terlapornya, harus diperiksa dulu si pelakunya. Nggak perlu bang.
Di pasal 90 ayat 2, Bang. Ayat 2, ayat 3. Abang baca. Mhm. Baca baik-baik sambil abang ngopi di Bali. Kena nih. Ya, sambil abang healing. Sambil abang di pesawat baca baik-baik. KUHP yang terbaru, Bang. Undang-Undang nomor 20 tahun 2025. Setiap pemeriksaan pada pidana khusus, ya, yang berkait dengan tangkap tangan, ya, tangkap tangan tentang barang buktinya dan lain-lainnya, itu dia tidak perlu pemeriksaan terlebih dahulu si pelakunya, Bang. Polisi juga berhak untuk menetapkan tersangka asal ada 2 alat bukti. Nanti masalah benar atau salahnya di persidangan. Ya. Setelah P21 lalu tahap 2-nya ditahan, lalu disidangkan di pengadilan. Gitu loh, Bang. Jadi abang jangan sampai berstatement bahwa ini belum diperiksa. Kalau kasus nyolong ayam nggak ada masalah, Bang, diperiksa dulu si terlapornya. Tapi ini kasus-kasus khusus, Bang, pidana khusus. Aduh, kena nih. Firdaus Oiwobo menceramahi Hotman Paris habis-habisan. Gegara pernyataan-pernyataan yang kontroversi. Bawa-bawa nama presiden, menyudutkan Kapolri, Polri, dan sebagainya. Dan dengan bangganya membela Febri Ardiansah, ex-Jampitsus, yang jadi tersangka dugaan kasus suap, dugaan kasus korupsi. Banyak netizen yang kini berbalik arah 180 derajat, yang awalnya menggemari Hotman Paris ini kembali mengecam keras masa membela ini Febri Ardiansah yang ratusan miliar rupiah ditemukan di berangkas-berangkas, kemudian batangan emas ditemukan di berbagai tempat. Ini menurut kalian gimana, teman-teman? Apakah kalian tetap berada di pihak Hotman Paris atau mengecam keputusan Hotman Paris ini? Komen di bawah ini. Makin mengheboh nih kan anak-anaknya Hotman Paris Hutapea angkat suara. Kalau kemarin si Frank Alexander, sekarang adiknya si Fritz ikut bersuara. Sebenarnya kemarin sudah muncul sih dia di komenan orang aja. Nah, tapi perkara ngebahas tentang Aspri-Asprian ini itu makin heboh, guys. Ya, dia ngomongnya begini, makan itu karma sekarang. Ini si Fritz yang ngangkat di Instastory-nya dia. Di Instastory-nya si Fritz ya. Kemudian ini si Beni Janah, ini adalah postingan yang diangkat oleh Kemenkur yang kemarin aku bahas. Kemudian nih kalian bisa baca ya tentang apa, tentang katanya maklar kasus, kemudian sogok menyogok, dan entah kalian baca sendiri sampai ada kata-kata kasar di situ yang nanti aku blur. Nah, dia ngomong mampus tuh karma itu nyata. Nih, yang ngomong begini juga si Fritz ya. Hey Aspri, inget gak lu dulu pernah fitnah-fitnah keluarga gue dan jadi racun di kantor? Makan itu karma sekarang. FUB. Terus ini lagi. Kita yang diam-diam aja, tapi Tuhan punya cara lain dibuka dengan sendirinya. Guys. Terus nih ya, perkara si Frank Alexander kemarin buka suara ya, ada netizen yang komen begini, kenapa nggak bilang langsung ke ayahnya? Kenapa harus diviralkan? Nah, ini di statusnya si Frank Alexander ya. Terus dia ngomong begini, udah 1 tahun nggak omongan, sudah pisah jalan, makanya buka kantor sendiri. Tuh akhirnya dia ngomong, udah diomongin ke bapaknya, karena nggak ketemu, makanya misah, gitu cenah. Nah, sementara bapaknya, kita lihat ya, followersnya dari 9,8 M, sekarang kalau dicek 9,7 M, turun berkurang 100.000. drastis. Kenapa? Apakah netizen ikut kecewa tentang urusan ex-Jampitsus ini? Jadi menarik banget ya guys ya, ternyata segitu banyaknya orang yang kontra terhadap keputusan daripada Hotman Paris yang membela si ex-Jampitsus Febri Ardiansyah. Waduh, disayangkan sekali teman-teman. Banyak netizen, publik, menyayangkan citra Hotman Paris ini yang awalnya begitu positif di mata masyarakat, membela masyarakat kecil, membela orang-orang tidak mampu. Tapi kok jadi begini sekarang teman-teman? Malah membela dugaan koruptor. Ini gimana kalau menurut pendapat kalian? Bahkan anak-anaknya, 2 anaknya Hotman Paris jelas-jelas kontra dengan Hotman Paris, bahkan membuka bahwa sudah 1 tahunan mereka enggak omongan. Pisah jalan dengan bapaknya si Hotman Paris ini. Dan menyerang juga Aspri-Aspri daripada Hotman Paris. Nah, yang menjadi sorotan netizen sekarang ini teman-teman, kan banyak sekali Aspri daripada Hotman Paris. Yang selama ini kita tidak tahu secara jelas. Itu Aspri-Aspri ngapain, pekerjaannya apa untuk Hotman Paris. Banyak dugaan-dugaan liar terhadap Aspri-Aspri tersebut teman-teman. Kalau menurut kalian, Aspri-Aspri Hotman Paris yang ratusan orang itu
fungsinya apa? Komen-komen di bawah. Keluar statement dari Dewan Pers, dia harus minta maaf, ya kan? Semoga aja dia mau. Kalau nggak mau, laporkan aja, karena itu ada pelanggaran terhadap kode etik, tinggal dilaporkan ke DPN tempat di Bernaung. Bisa juga dilaporkan secara pidana, karena itu pelanggaran juga secara pidana, ya kan? Meniadakan seseorang, ya kan? Mengatakan orang tidak punya otak gitu, itu pelanggaran hukum. Jadi itu bisa diproses gitu. Jadi saya senang hari kalau saya dengar bahwa Dewan Pers sudah memberikan statement bahwa dia harus segera minta maaf. Tapi kita juga nggak hanya sekedar minta maaf. Kalau saya dukung pers segera aja masukin ya pengaduan kepada DPN tempat di Bernaung supaya diproses secara kode etik dan laporkan pelanggaran hukumnya kepada pihak kepolisian. Hotman Paris sama pers nggak jadi apa-apa kok, ya kan? Pers perlu berita, ya kan? Kemudian Hotman juga perlu panggung. Jadi harus saling menghargai gitu. Nah kalau ini tidak menghargai lagi, apa yang mau diharapkan dengan dia? Cuman sekarang media berani nggak, ya kan? Dalam situasi begini, ya di boykot aja mestinya gitu loh. Partahi si Hombing, desak wartawan laporkan Hotman Paris gegara ucapan-ucapan, diksi-diksi yang digunakan Hotman Paris saat bertemu dengan awak media. Mungkin saking dia gembiranya, saking dia ini untuk membela Febri Ardiansa, makanya sampai keluar kata-kata yang tidak sepantasnya dikeluarkan oleh pengacara kondang sekelas Hotman Paris. Aduh, ini gimana nih teman-teman? Kalau menurut pendapat kawan-kawan, atas apa yang barusan saja kita bahas ini, mengenai Hotman Paris ini, jangan lupa, mari kita lanjutkan diskusinya di ruang komentar yang ada di bawah ini.